satu media, beliau adalah seorang yang mengangkat dua persoalan di masyarakat, yaitu satu, urusan sampah, yang kedua, mahalnya biaya kesehatan, di mana beliau adalah sosok yang sukses mengkoneksikan sampah menjadi biaya bagi kesehatan masyarakat. Luar biasa. Tepuk tangan untuk tokoh-tokoh kita. Bukan lengkuas sembarang lengkuas. Asik. Lengkuas disimpan di lemari es. Bukan uas sembarang uas. Ini uas Presiden PKS. Kepada yang kami hormati Ustadz Ahmad Syaihu, kami mohonkan untuk memberikan sambutannya. Untuk selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan Dr. Gamal Albin Said. Kepada Ustadz kami persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa la nasira wa la mu'in fata'ala Allahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akharin minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan para pengurus DPP PKS. Di sini hadir Pak Khairul, Ketua BP3 yang mengurus masalah pemenangan pemilu dan pemilu kada. Beserta jajaran beliau gitu ya, ada hadir sini. Juga yang saya hormati para anggota DPR RI, termasuk tadi Pak Khairul dan Pak Syahrul Aidi Ma'azad. Pak Khairul dari Dapil Riau 1 ya, Pak Syahrul dari Dapil Riau 2. Juga Ketua DPW PKS Provinsi Riau beserta seluruh jajaran, Ustadz Henry Munif ya, beserta istri. Juga hadir alhamdulillah sahabat saya, tokoh muda nasional Bang Gamal Albin Said, jauh-jauh dari Malang, alhamdulillah belum menyempatkan diri untuk singgah di bumi lancang kuning ya. Juga tokoh-tokoh kita yang hadir dalam kesempatan ini alhamdulillah hadir dari PA 212, dari Matlaul Anwar, dari IKADI, dari Brigade 08, ada tadi dari pengusaha ya, suaminya Bu Kartini, Bu Kartika Kartini, Kartini, iya ya Bu ya, iya Bu, nikmat masakannya tadi Bu. Juga bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mohon maaf kalau ada hal yang belum saya sebutkan, tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya, tokoh-tokoh masyarakat di Riau. Saya kira membangun sebuah peradaban ini adalah sesuatu yang kira-kira berat atau ringan. Saya kira sangat berat ya, membangun sebuah peradaban dan cita-cita bersama. Dan kita yakin bahwa kita ingin Indonesia lebih baik. Saya kira ini sudah menjadi cita-cita kita semua yang hadir di sini. Saya yakin punya keyakinan itu, husnuzonnya begitu ya. Nah, oleh karena itu saya kira nggak bisa untuk mewujudkan cita-cita yang lebih baik ini akan diusung sendirian, termasuk oleh hanya salah satu partai politik saja ya. Oleh karena perlu ada kebersamaan dari berbagai elemen kalau memang kita ingin mewujudkan kebersamaan itu. Dalam satu untaian syair diingatkan, mata yablughul bunyanu yauman tamamuhu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan akan sempurnanya sebuah bangunan? Kita ingin membangun bangunan fisik saja begitu luar biasa dengan berapa ratus orang, bahkan ada bangunan yang harus beribu-ribu orang membangunnya ya. Jadi ini sebuah hal yang memang harus bersama-sama. Tapi kapan akan sempurnanya sebuah bangunan yang kita bangun dengan beribu-ribu orang? Kalau beribu orang membangunnya tapi ada satu orang yang kemudian menghancurkannya, selesai nggak bangunan kira-kira?
nggak bakal, ya. Hancur lagi, ya. Sekarang fakaifa bibanin khalfahu alfu hadimu. Bagaimana kalau yang membangun cuma satu orang, kalau cuma satu partai, kalau cuma sendirian, ya. Sementara beribu-ribu orang berusaha untuk menghancurkan, akan jadi nggak bangunan? Nggak bakal jadi. Nah, oleh karena itulah saya kira membangun sebuah peradaban yang dicita-citakan oleh kita bersama, membangun Indonesia yang lebih baik, yang sudah diamanahkan oleh the founding father kita, mewujudkan kesejahteraan. Sekarang gapnya makin jauh kesejahteraan di masyarakat, angka Gini rasio juga udah hampir 0,4. Jadi semakin artinya ada jarak, ya, antara yang miskin dengan yang kaya. Itu gapnya makin jauh. Apalagi nanti dengan diberlakukannya undang-undang Omnibus Law ini juga akan semakin mungkin menambah jarak, ya. Kenapa? Karena tadi faktor-faktor yang begitu bebasnya orang untuk melakukan investasi tetapi tidak memberikan proteksi pada anak negeri, ya. Contoh misalnya ini dalam kaitan di undang-undang Omnibus Law menyangkut masalah pengaturan di perairan aja. Kalau dulu aturan perundangannya, setiap kapal berbendera asing yang melalui zona ekonomi eksklusif Indonesia wajib mempekerjakan 70% ABK-nya itu warga negara Indonesia. Nah, PKS kemarin dalam proses usulan pembahasan itu mengusulkan jangan diturunkan 70% tapi naikkan jadi 80%. Kenapa? Karena fenomenanya banyak pengangguran. Tetapi realitasnya adalah ini justru dihilangkan sama sekali. Jadi kalau ada kapal berbendera asing lewat perairan zona ekonomi eksklusif, seluruh ABK-nya juga adalah seluruhnya orang asing, nggak jadi masalah. Pengangguran dampaknya kira-kira akan makin kecil, makin banyak di negeri ini, makin banyak. Nah, jadi salah satu contoh, ya. Nah, oleh karena itulah di sini diperlukan ide-ide cemerlang, gagasan-gagasan besar. Saya yakin Bapak Ibu sekalian yang hadir di ruangan ini memiliki gagasan-gagasan indah, gagasan-gagasan besar. Oleh karena itu, ya saya sebagai Presiden PKS mengajak, PKS ini punya kita semua, silakan manfaatkan untuk saluran-saluran informasi, untuk perjuangan. Kalau mau yang ingin berjuang melalui perpolitikan, silakan juga mendaftar kepada ketua DPW-nya. Ini partai kita, silakan untuk berjuang sehingga ke depan itu kursi PKS ini ya akan bertambah. Sekarang dengan hanya 50 di DPR RI berat rasanya untuk memperjuangkan berbagai hal-hal dalam masalah legislasi, dalam masalah pengawasan, dalam masalah penganggaran, berat. Nah, oleh karenanya saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama dengan PKS untuk memajukan PKS. Silakan dengan ide dan gagasan besarnya untuk mari kita sama-sama besarkan partai ini dan kemudian kita songsong Indonesia yang lebih baik. Bersedia nggak kira-kira membesarkan PKS? Ya, karena kalau kita melihat dengan konstelasi sekarang, kemarin Litbang Kompas itu melakukan survei kepuasan terhadap kinerja pemerintahan hari ini, Pak Jokowi dan Kiai Ma'ruf. Itu Litbang Kompas menyatakan 52,5% itu nggak puas dengan pemerintahan sekarang. Artinya dari sini tentu kita ingin berusaha untuk memperbaiki masa depan. Nah, inilah tadi gagasan apa kira-kira yang kemudian harus kita tuangkan, harus kita lontarkan, harus kita ungkapkan sebagai jawaban untuk perbaikan-perbaikan ke depan. Itulah makanya secara khusus ya saya juga mengundang tokoh pemuda kita, ya, Dr. Gamal Albin Said untuk memberikan juga sharing kepada kita. Karena dengan pengalaman-pengalaman beliau meraih berbagai prestasi bukan hanya di negeri ini, sudah diakui di berbagai negara. Nah, tentu ada pengalaman besar. Apa kira-kira yang harus kita songsong ke depan ini lebih baik. Tapi nanti mungkin kita akan lebih banyak berdiskusi, berdialog, bahkan mungkin mendengarkan masukan dari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Karena dengan masukan itu saya yakin kita akan bisa
lebih matang menghadapi berbagai permasalahan ke depan yang mungkin saja bisa jadi lebih kompleks, ya. Karena di sini harus berpantun, jadi saya juga berpantun. Apa namanya pantunnya ya? Kuningan jalan berbukit, Banjar Patroman ke rumah mandor. Tantangan ke depan tidaklah sedikit. Saran teman-teman, jangan sampai kendor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Syaihu, Presiden PKS, yang telah menyampaikan sepatah dua patah kata untuk kita semua. Untuk selanjutnya, mari sama-sama kita melihat video kiprah dari tokoh muda nasional kita, yakni Dr. Gamal Albin Said. Kepada sahabat-sahabat sekalian, Dr. Gamal Albin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Albin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmed, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Albin Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Albin Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Albin Said, termasuk diantaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Memberikan kita kesempatan merasakan manisnya kesehatan pada hari ini, dan tidak lupa kita doakan ya saudara-saudara kita, sahabat kita, kerabat kita yang hari ini mungkin sedang
mendapati ujian COVID-19, sehingga semoga Allah berikan kesembuhan. Dan tidak lupa kita doakan ya, umat yang sekarang mungkin dalam suasana yang galau, gundah ya, bingung, tanpa arah ya, itu semoga Allah berikan rahmat, Allah selimuti dengan keberkahan. Dan tidak lupa kita doakan kedua orang tua kita, ayah kita, ibu kita, semoga Allah berikan kemudahan, Allah karuniakan surga, dan Allah jadikan kita anak-anak yang soleh yang bisa menjadi syafaat bagi kedua orang tua kita. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih Ustadz Asyik ya, Presiden Asyik, yang beberapa hari ini mengajak saya belajar banyak hal dan memberikan banyak nasihat ya. Jadi anak muda itu bebas, berani Ustadz, tapi kurang pengalaman. Jadi saya yakin ke depan yang kita butuhkan adalah kolaborasi ya, lintas generasi. Dan tidak lupa juga guru saya, sahabat yang terus ya memberikan inspirasi buat generasi-generasi muda di Riau, Ketua DPW PKS Riau, semoga Allah berikan rahmat, kesehatan, dan Ustadz Hendri semoga terus bisa istiqomah ya, memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat. Saya ingat karya yang fenomenal itu ketika ada ujian asap ketika itu ya, itu betul-betul hadir ya. Jadi saya yakin masyarakat pun punya paradigma yang sama ya. Masyarakat tidak peduli ya seberapa hebatnya kita, pintarnya kita, berpengaruhnya kita, tapi yang mereka pedulikan hanyalah satu, apakah keberadaan kita memberikan manfaat buat mereka. Dan dari rekan-rekan DPR RI, Ustadz senior tadi Masya Allah sekali, banyak kisah-kisah yang diceritakan yang itu menjadi motivasi buat saya secara pribadi. Semoga bisa menjadi pegangan ya buat kami generasi muda ke depan. Dan tidak lupa juga untuk semua rekan-rekan tokoh-tokoh yang hadir pada malam hari ini. Mungkin hari ini saya sedikit sekali ingin menyampaikan Ustadz. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya penting ya untuk kita rasakan bersama ya. Kalau anak boleh mulai dengan, saya punya keyakinan Bapak Ibu semua ya, bahwa peradaban itu adalah karya lintas generasi. Ketika kita ingin membangun sebuah peradaban, itu tidak bisa mengandalkan satu generasi, tapi bahkan membutuhkan 2, 3, 4 generasi. Ibnu Khaldun itu dalam kitabnya pernah mengatakan, generasi pejuang punya anak generasi penerus, generasi penerus punya anak generasi penikmat, generasi penikmat punya anak generasi pemboros ya. Jadi Bapak Ibu semua itu bertanggung jawab terhadap generasi saya sebetulnya ya. Jadi punya tanggung jawab moral untuk memikirkan, menyiapkan, membantu kami generasi-generasi muda itu untuk punya ekosistem yang baik di kemudian hari, punya persaudaraan yang lebih erat di kemudian hari, sehingga kami mampu memberikan peran dengan lebih optimal ya. Jadi mungkin di sini sebagai perwakilan generasi muda ya, saya ingin mengharapkan ya betul-betul adanya kesungguhan, eksekusi yang mantap, sistematis, terencana ya, untuk menyatukan kita. Lalu kedua, saya punya keyakinan bahwa selain kita yang sedang bekerja untuk Indonesia, di luar sana ada orang lain juga yang sedang bekerja untuk Indonesia. Selain orang di organisasi kita yang mencintai Indonesia, di luar sana juga ada orang yang berbeda organisasi tapi juga mencintai Indonesia. Dengan paradigma demikian, maka kita akan memahami bahwa untuk membangun Indonesia, kita itu membutuhkan kolaborasi. Minggu lalu saya diminta bicara di salah satu BUMN tentang keberagaman. Dan saat itu saya menemukan 7 penelitian Bapak Ibu yang menunjukkan ternyata keberagaman itu adalah sumber kekayaan. Sehingga siapa yang tidak bisa mengelola keberagaman, dia akan kehilangan sumber kekayaan. Bahkan penelitian yang diteliti oleh orang-orang yang berbeda suku, berbeda ras, itu disitasi lebih banyak. Lalu ada juga penelitian perusahaan yang dipimpin oleh orang-orang yang berbeda di level BOD-nya, itu punya pendapatan yang lebih besar. Kenapa? Karena kita mampu melihat dari perspektif yang lebih luas. Kita mampu melihat sisi yang dilihat oleh orang lain sebagai pembelajaran buat kita. Dan terakhir, ada banyak hal soal
persatuan yang saya pikir penting ya. Tapi mindset yang saya lihat memang ada beberapa yang fundamental. Satu, kita memiliki misi yang sama, memberikan kebaikan. Dibandingkan kita sibuk melihat perbedaan, kenapa kita tidak mencoba melihat apa yang sama lalu berkolaborasi di situ. Lalu kedua, bermurah hati satu sama lain. Kita ini orang Indonesia punya satu kelebihan Bapak Ibu. Jadi ada banyak penelitian di luar, tapi saya jarang menemukan Indonesia peringkat 1. 2018 saya menemukan satu rilis dari organisasi di Inggris ya, yang menunjukkan bahwa Indonesia peringkat 1 sebagai negara yang punya kemurahan hati, generosity, itu paling besar di dunia. Jadi sampai peneliti di Australia itu bingung, orang Indonesia ini ekonominya nggak bagus, tapi tingkat kebahagiaannya tinggi. Karena kenapa? Kita punya toleransi yang baik, kita punya rasa peduli yang besar, sehingga dalam situasi yang sesulit apapun kita itu nerima, kita berlapang dada, kita memilih mengalah ya, dan saling bertawun satu sama lain. Dan mungkin itu sedikit dari saya, dan saya berharap hari ini itu bisa menjadi momen awal untuk kita memulai membangun dialog-dialog rutin, komunikasi yang terus intens, sehingga kita bisa saling mengenal satu sama lain. Lalu lebih dari itu, tidak lagi terjebak hanya dalam diskusi, kita bisa membangun kebersamaan ke depan. Dulu Rasulullah telah meneladani kepada kita betapa banyak perbedaan-perbedaan yang mampu beliau satukan kan. Ketika saat itu dengan kaum Aus ya, padahal beliau melakukan persatuan yang luar biasa. Ketika ke Madinah pun beliau mempersatukan kan kaum Ansor dengan Muhajirin. Bahkan saat itu, mungkin nanti bisa dikoreksi ya, saya membaca beberapa referensi yang bahkan beliau melakukan berbagai perjanjian ya dengan yang berbeda kelompok untuk bagaimana mampu melindungi Madinah dari serangan-serangan luar. Saya pikir itu menjadi hikmah besar buat kehidupan kita semua. Dan itu sedikit dari saya. Terakhir, karya besar itu bukanlah terobosan seorang diri ya. Kita bisa punya ide gagasan seorang diri, tapi kita tidak akan pernah bisa bekerja seorang diri. Saya yakin karya besar adalah hasil dari olahraga tim kita bersama, sehingga kita betul-betul harus menumbuhkan rasa mencintai ya. Jadi kalau kita keluarga Bapak Ibu, kalau saya susah, antum semua juga susah ya. Kalau ada yang melukai saya ya kan, antum pasti juga sedih. Kalau ada yang membuat kalau anak punya cita-cita tercapai, saya punya cita-cita tercapai, pasti Bapak Ibu semua juga senang. Rasa itu yang harus kita tumbuhkan, sehingga kita punya kepedulian, keinginan betul-betul mencintai seperti satu keluarga. Terakhir, ada satu pepatah di Jawa ya, rukun agawe santoso ya. Jadi kalau kita rukun, kita akan membawa kesejahteraan yang lebih baik. Terakhir, ibarat kita ini kapal ya, kalau kapal kita ini bocor, kita tenggelam bersama. Tapi kalau kapal kita berlayar, kita akan berlayar bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Dr. Gamal Albin Said. Jadi beliau tokoh muda nasional, barangkali 2019 lalu Bapak-Bapak juga sering lihat beliau di TV. Untuk mereview saja bahwa beliau saat ini berusia 31 tahun lebih 2 bulan. Saya ngitungnya agak lama tadi supaya lebih unik gitu. Masih sangat muda, 31 tahun 2 bulan. Gitu dokter ya? Insyaallah. Alhamdulillah. Dan beliau dan keluarga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inspirasi untuk anak muda Indonesia di usia yang masih belia. Insyaallah beliau berpredikat luar biasa, mendapat penghargaan internasional dari berbagai negara, termasuk negara-negara company dari Inggris, Korea Selatan gitu ya, dan negara Eropa lainnya, memberikan penghargaan kepada beliau dan menjadi salah satu-satunya pemuda di Indonesia, Asia dan dunia yang punya terobosan seperti ini. Baik, untuk selanjutnya Bapak-Bapak sekalian, para hadirin yang kami hormati, sesi dialog bersama Presiden Partai Keadilan Sejahtera, Ustadz Ahmad Saikhu. Kami persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan, ingin menyampaikan saran untuk Partai Keadilan Sejahtera, juga ingin memberikan komentar, masukan dan lain-lain, kami persilahkan. Adakah? Sudah bisa dibuka Ustadz? Ya, kepada Brigade 08. Wah, silahkan Bapak.
Terima kasih. Izin buka dulu. Terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Terima kasih kepada Ustadz Munib, pimpinan Partai PKS DPW Riau, yang sudi mengundang kami dari Brigade 08. Selamat juga terpilih kepada UAS ya, Ustadz Haji Ahmad Saiku, terpilih menjadi Presiden PKS. Terima kasih Pak. Dan selamat datang pimpinan Partai PKS di Bumi Lancang Kuning. Kami dari Ormas Brigade 08 Indonesia merasa terhormat diundang dalam forum yang terhormat ini. Pertanyaan kami pertama, apa langkah-langkah politik internasional Partai PKS menyangkut kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan langkah apa yang akan diambil Partai PKS sebagai partai dakwah, partai Islam yang jadi harapan umat Islam di Indonesia. Apa langkahnya? Satu, pertanyaan. Dua, langkah apa yang akan diambil oleh Presiden PKS yang baru terkait persoalan internal dalam bangsa kita? Kejadian akhir-akhir ini sama-sama kita mengetahui banyak persoalan di negara kita. Sesuai dengan lagu Mas PKS tadi, maju dan jaya itu bukan hanya mimpi. Jadi harapan kita kepada Partai PKS untuk menegakkan 4 konsensus berbangsa dan bernegara, moral anak bangsa, dan rusaknya sendi-sendi peradaban dan kebudayaan serta ekonomi. Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, saya tutup dengan pantun. Ayam kapas beniting batu, mainan anak Riau Selatan. PKS teruslah maju, momennya untuk melahir pemimpin-pemimpin masa depan. Allahu Akbar. Dari Brigade 08, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih Bapak Lee Chen Lung. Kalau nama seperti nama Nama kafir tapi orangnya Islam. Ketika mukadimah seperti Ustaz. Tepuk tangan untuk Bapak Lee Chen Lung. Sudah ada? Oh ya, baik. Ditampung dulu. Ada yang lain lagi? Ya, silakan kepada Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan Ustadz Haji Ahmad Saiku selaku Presiden PKS beserta jajaran tentunya, juga Ustadz Munib dan anggota DPR RI baik dari Dapil 1, Ustadz Khairul, juga Dapil 2, dan Dr. Gamal Abdul Said. Kita doakan mudah-mudahan para ustadz, para pengemban amanah ini dipanjangkan umurnya dan dimudahkan segala urusannya. Kami mewakili dari organisasi Matlol Anwar, Ustadz. Hadir bersama kami juga Ketua Majelis Amanah Kiai Haji Misran Agusmar, juga Sekretaris Matlol Anwar, dan juga mewakili dari, mungkin apa yang akan kami sampaikan, mewakili dari lembaga pendidikan, pondok pesantren khususnya, karena
Sebagian dari kami juga pengelola lembaga pendidikan pondok pesantren yang ada di Riau. Pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hendri Munif yang telah menyampaikan bahwa ada beberapa kader PKS yang akan dimajukan baik untuk calon bupati ataupun calon wakil bupati di Provinsi Riau. Tentu besar harapan kami para calon-calon yang akan dimajukan ini bisa membawa aspirasi kami, rakyat dan masyarakat umumnya. Juga terima kasih kepada anggota DPR RI yang sudah terpilih tentunya, khususnya baik dari Dapil 1, khususnya dari Dapil 2 ini Ustadz Syahrul Aidi yang kita kenal. Kita berharap Ustadz Munif, kader-kader PKS yang dimajukan nanti bukan hanya diakui oleh kader tapi juga oleh non-kader kita harapkan. Saya tidak memuji Bapak Syahrul Aidi, tidak, tapi dengan kerja beliau dalam waktu yang singkat ini, barangkali saya mendengar pujian bukan hanya dari kader tapi juga bahkan dari pegawai, dari masyarakat umum, salah satunya ya dari saya. Kenapa? Karena kita merasakan langsung aksi beliau untuk memberikan solusi dalam dunia pendidikan di lingkungan pondok pesantren. Jadi ketika saya menjemput bantuan itu bukan lagi dari pemerintah disebutnya, ini bantuan dari Pak Syahrul Aidi. Saya tahu dari pemerintah, tapi yang dikenalnya Ustadz Syahrul Aidi. Maka terima kasih Ustadz Syahrul, kalau bisa terus menerus dialokasikan. Yang kedua, karena kami juga di dunia pendidikan, khususnya ini kebetulan ada dokter terkait dengan kondisi yang ada saat ini, Pak Dokter, kondisi COVID-19 ini, berita dengan simpang siurnya, baik itu yang tersebar di medsos, juga yang kita dengar langsung dari kalangan pengemban amanah, ada dokter, juga ada orang yang di dinas kesehatan. Ya, entah bagaimana sesungguhnya COVID ini bermula dari kasus yang menimpa lembaga kami, pondok pesantren, tepatnya pada tanggal di awal Oktober kemarin. Ada salah seorang santri kita yang terindikasi positif COVID-19. Nah, yang ingin kami sampaikan di sini lewat para pengemban amanah anggota DPR RI khususnya, kita sebagai rakyat menyikapi kondisi ini dibingungkan dengan sikap para pemimpin di daerah itu sendiri. Ketika ada anak kami kena, ya dari jumlah yang diindikasikan 97, di swab semuanya 59 positif. Saya mengikuti rapat bagaimana tim COVID di tingkat kecamatan dan juga kabupaten menyikapi masalah ini. Di sana terbagi dua pendapat yang berbeda. Ya, meskipun kita tidak mengikuti bagaimana kepala daerah dalam mengambil keputusan itu, tapi kami bersama tim COVID kecamatan ya, mendengar keputusan yang berbeda. Dari gubernur menganjurkan seluruh santri dipulangkan, 1150 itu dipulangkan, hanya tersisa 57 yang dikarantina di pesantren. Arahan dari bupati pun demikian. Tapi dinas kesehatan tak mau memulangkan. Kalau kami dalam rapatnya lebih ingin untuk di lockdown pesantren itu, cukup di dalam saja di karantina di pesantren itu. Nah, ketika kita minta ketegasan pun dari kepala daerah, tidak berani memberikan surat tertulis sikap apa yang harus diambil. Kenapa kami minta itu? Karena kami berhadapan dengan sekian ribu wali santri. Mereka tentu ingin jawaban yang jelas gitu. Sebenarnya ini anak kami harus pulang atau memang harus di pesantren saja. Nah, sehingga di lapangan kita ini dihadapkan dengan ya berbagai macam pola wali santri menyikapi itu semua. Dan tidak sedikit juga wali santri akhirnya berbenturan dengan masyarakat karena memang ada anaknya yang dikucilkan di kampungnya, sehingga ada yang nelpon ke kita, Pak Kiai, kami mungkin akan bawa anak kami tinggal di kebun sementara waktu daripada di rumah. Kenapa di rumah tidak di karantina mandiri, Pak? Daripada kami ribut dengan tetangga, nanti kami tabok mulut tetangga, itu repot juga, kata dia. Akhirnya dibawa ke kebun anak itu. Nah, sementara di dinas
Kesehatan itu sendiri, Provinsi Riau pertengahan bulan Oktober kemarin mengeluarkan pernyataan, surat tertulis itu yang kami terima, bahwa kita yang berinteraksi dengan penderita COVID-19 yang positif, jika kita berinteraksi tidak perlu kita harus di swab, cukup karantina mandiri gitu. Cukup karantina mandiri 14 hari. Tapi di lapangan dinas kesehatan baik di tingkat kabupaten apalagi tingkat kecamatan itu berbeda menyikapinya, sehingga tidak sedikit ada murid-murid kita itu yang dikejar-kejar untuk di swab, dipaksa. Nah ini terjadi, dan sampai saat ini sehingga berita ini selalu diangkat, ya tentu berimbas kepada bukan hanya lembaga pendidikan kita, ya, tapi juga kepada masyarakat. Dalam hal ini santri-santri kita ada beban mereka tersendiri. Kita berharap lewat anggota PKS, Ustadz Sarul Aidi, Ustadz Khairul mungkin, agar bisa ini kita harapkan ada sikap yang tegas dari pemerintah. Satu kata, yang lucunya ini berbeda antara dinas kesehatan dengan gubernur, dinas kesehatan dengan bupati itu tidak sama gitu, sehingga kita rakyat dibingungkan. Nah, makanya kita mau tanya, ini sebenarnya COVID ini ada apa enggak gitu. Kalau tahu ada, sikap kita tuh gimana sebenarnya gitu. Apakah harus sampai mengorbankan keinginan masyarakat yang untuk melanjutkan pendidikannya? Ya, kalau pesantren saya pikir kalau daring ya kurang lah, karena memang dibutuhkan ada komunikasi langsung antara santri dengan para asatid di sana tentunya. Nah, ini barangkali beberapa hal yang kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Mursid dari Matlaul Anwar. Untuk selanjutnya ada pertanyaan dari bapak-bapak hadirin ibu-ibu. Ada yang mau ditanyakan dari Ustadz Ade dari PA2 Saudara. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ahlan wa sahlan wa marhaba Buya Haji Ahmad Saiku. Saya lebih senang dan sangat nyaman memanggil beliau sebagai Buya. Buya, berdiri. Baik, disuruh berdiri nih. Ahlan wa sahlan wa marhaba kepada Buya Haji Ahmad Saiku. Nama beliau ini sudah saya kenal, walaupun saya belum pernah bertemu, di grup khusus nasional ketika saya sebagai Ketua Front Pembela Islam di Provinsi Riau. Saya mewakili dari persaudaraan alumni 212 karena kami ini adalah salah satu ormas oposisi juga. PKS sebagai partai oposisi, dan kami juga gerakan ormasnya adalah ormas oposisi. Begitu ya Ustaz ya. Nah, kemudian tidak lupa juga saya muliakan, saya cintai Ustaz Henry Munif, Ketua DPW, Ustaz Khairul Anwar, anggota DPR RI Dapil Riau 1, sohib saya, sahabat saya, seperjuangan di Riau 2, Ustaz Saruledi Mahzad. Kemudian kepada semua kita di sini, ada beberapa hal yang mau saya sampaikan. Saya juga nggak tahu ini apakah ini mauizah, nasihat, atau ini kritikan, atau ini saran, saya tidak tahu. Tapi yang jelas, kalau kita bicara PKS, saya kira ini sudah selesai. Artinya peran PKS itu tidak diragukan lagi. Karena saya orang yang selalu sampai hari ini berada di bawah. Jadi beberapa minggu yang lalu, ketika saya mengisi tabligh akbar tentang maulid, saya masih dipantau oleh Panwaslu. Saya heran itu, dipantau sama Panwaslu karena saya ini masih bau-baunya PKS katanya, caleg DPR RI Riau 2. Kebetulan wilayah yang sedang saya lakukan kegiatan pengajian itu adalah sedang pilkada, Kuansing, Inhu dan sebagainya. Makanya sempat saya berpikir, wah ini agak repot juga dalam hati saya kan. Nah, yang mau saya sampaikan pada kesempatan hari ini, saya berharap ini Partai Keadilan Sejahtera sebagai partai dakwah, sebagai panglimanya,
untuk lebih kencang dalam komunikasi di luar atau di luar internal partai ini. Misalnya saya bilang setiap sebulan sekali PKS melakukan pertemuan dengan mengundang seluruh pimpinan-pimpinan ormas Islam. Nah, ini saya tidak tahu nih, apakah ini sudah menjadi ada agenda karena kita ingin mau menang, ya kan? Jadi bagaimana setiap bulan sekali ada satu bidang di struktur partai mengagendakan terus pertemuan rutin dengan mengundang pimpinan-pimpinan ormas, ketua-ketua lembaga dan sebagainya untuk berdiskusi mencari solusi yang ada khusus di daerah Provinsi Riau ini dan juga secara nasional. Karena ini modal, karena saya pikir seperti yang kita lakukan di Persaudaraan Alumni 212 itu syaratnya harus diisi oleh 5 perwakilan ormas Islam. Kalau tidak ada 5 perwakilan ormas Islam di dalamnya, maka setiap daerah dalam pembentukan strukturnya itu tidak bisa dilaksanakan atau tidak bisa disetujui oleh Dewan Pimpinan Nasional. Jadi seperti yang kita lakukan ini, dan partai PKS juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan mengumpulkan atau membuat agenda pimpinan-pimpinan ormas tersebut. Nah, ini yang mungkin yang saya sangat harapkan, karena saya sangat berkeyakinan 2024 ini PKS akan berada di 3 besar. Kalau perlu yang nomor 1. Allahu Akbar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai masukan aja. Mudah-mudahan ini bisa dijadikan agenda bagi DPW PKS Riau. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Buya Ade Hasibuan dari PA 212. Bagaimana sebentar Ibu kepada Ustadz, apakah mau dijawab dulu atau sekalian? Ada dari ibu-ibu. Baik, Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya hari ini betul-betul merasa sangat tersanjung dan terhormat karena Bapak Presiden PKS beserta tim dari pusat datang makan di tempat rumah makan kami Dendeng Batokok Kincai. Hari ini saya juga merasa bangga bisa hadir di sini ya. Untuk hadir, ada beberapa harapan mungkin Pak mewakili, kebetulan saya dipercayakan sebagai Dewan Fraksi PKS Kota Pekanbaru yang berasal dari emak-emak ya, satu-satunya emak-emak dari PKS. Saya setuju dengan apa tadi yang disampaikan oleh Bapak Ketua FPI bahwa ke depan dengan nama yang sudah dibawa oleh PKS selama ini di Pekanbaru sebagai pemenang, tapi masih banyak ormas-ormas Islam yang belum dirangkul. Mungkin ini PR bagaimana ormas-ormas Islam ini bisa diajak serta, karena ada salah satu komunitas terus terang mungkin salah satunya kalau saya sebut sini dari Salafi sepertinya belum tersentuh dengan PKS Pak. Kalaulah mereka bisa dirangkul, ini kan menambah suara nih, karena di Pekanbaru cukup banyak suaranya. Kemudian yang kedua untuk Pak Dr. Gamal, Masya Allah masih muda ternyata, luar biasa. Saya sangat berharap PKS ini ke depan, pemuda kita saat ini jumlahnya 1/4 dari populasi rakyat Indonesia Pak, 64 juta lebih. Jadi dengan adanya tokoh pemuda yang sudah internasional, saya berharap agar pemuda ini bisa kita bawa, kita rangkul untuk berjalan bersama PKS. Jadi mungkin perlu dilakukan gerakan atau gerakan untuk merangkul pemuda lah, yang sifatnya agar pemuda bisa kita bawa lebih produktif,
di bawah naungan PKS. Mungkin itu saja Pak masukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Kartini. Tepuk tangan untuk beliau. Baik, untuk selanjutnya kami mohonkan kepada UAS Ustadz Ahmad Syaihu memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu tadi. Dipersilakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih ini atas sebagiannya pertanyaan, sebagiannya juga ini optimisme ya bersama dengan PKS, dan sebagian lagi tadi masuk ada saran-saran untuk mencapai menyongsong pemenangan PKS yang mudah-mudahan bisa masuk 3 besar atau bahkan bisa jadi yang terbesar ya. Ya, pertama kaitan dengan apa langkah politik internasional terkait kedaulatan negara ya. Dalam proses kita di DPR RI ya, karena ini biasa menyangkut politik di DPR RI, PKS sudah berjuang berupaya untuk menjalankan sebagaimana amanah yang diinginkan oleh the founding father, sebagaimana yang tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, di mana ada cita-cita nasional yang seharusnya ini lekat sekali dengan kita, yaitu pertama melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ya, yang kedua memajukan kesejahteraan umum, ketiga mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keempat melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan nasional. Inilah yang kemudian diperjuangkan oleh PKS melalui proses-proses di dalam pembahasan RUU. Ya, makanya ada RUU yang kemudian kita menolaknya, tapi kita tetap mengutus orang untuk mencermati itu. Contoh misalnya RUU HIP. Kita tidak ingin ada bias terhadap haluan ideologi Pancasila karena adanya hal-hal yang kemudian salah di dalam menafsirkan Pancasila. Oleh karena itu, sejak awal dalam proses sebelum RUU itu dibahas, kita di PKS ingin masukkan beberapa hal. Di antaranya pertama, masukkan konsideran terkait dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 tentang pelarangan PKI dan penyebarluasan ajaran komunisme, leninisme dan marxisme. Ini terkait dengan ideologi Pancasila, tetapi ternyata konsideran yang dimasukkan ini yang justru TAP MPR nomor 25 ini nggak dimasukkan. Itu makanya kita menolaknya. Yang kemudian kedua, ada juga di dalam RUU tersebut itu menyangkut masalah pembagian lagi terkait dengan Pancasila. Padahal itu udah final, Pancasila itu sudah dibahas oleh the founding father kita, sehingga kemudian menjadi Pancasila yang pada hari ini. Tetapi di sana dimunculkan kembali gagasan Pancasila yang masih dalam proses pembahasan, di mana ada pemerasan Pancasila kemudian menjadi Trisila ya, dan ketika itu dibahas lagi, disarikan lagi menjadi Ekasila. Nah, ini hal-hal yang justru nanti akan kekhawatiran menimbulkan bias. Misalnya ketika dibagi atau jadi 3 sila, Trisila, itu namanya ketuhanannya bukan ketuhanan yang Maha Esa lagi, tapi ketuhanan yang berkebudayaan. Itu nggak ngerti juga nanti gimana menafsirkannya. Karena akan jadi bias yang di masyarakat justru akan gaduh kembali. Padahal dulu udah selesai. Nah, itulah makanya kemudian dalam kaitan seperti itu yang kemudian akan menimbulkan kegoncangan-kegoncangan, kita justru mengambil sikap yang tegas, yaitu menolak. Sekarang aja jalankan apa yang ada. Termasuk diantaranya adalah yang tadi saya sampaikan, hal-hal yang terkait dengan masalah RUU Cipta Kerja. Banyak hal yang sungguhnya ini juga diantara akan menyangkut kedaulatan negara, sebagiannya juga menyangkut masalah faktor lingkungan. Tadi saya juga menceritakan bagaimana terkait dengan ekonomi, dan itu juga masalah menyangkut kedaulatan. Bagaimana kita justru menjadi orang-orang yang tersingkirkan ya di tengah kekayaan alam kita yang sedemikian besar. Ya, tentu kita tidak inginkan. Nah, makanya PKS juga mengambil sikap terkait dengan masalah-masalah seperti ini. Memang jika kemudian akhirnya tidak memberikan keuntungan kepada anak bangsa, ya kita menolak dengan tegas.
Bapak Ibu sekalian, mungkin ada sebagian yang menyatakan kok PKS menolaknya di belakang saja, kenapa nggak di awal-awal? Kalau Bapak Ibu tadi dibagikan buku saya setiap masa sidang saya tulis berbagai catatan-catatan harian saya, dan kemudian pada masa reses saya bagikan ke konstituen saya di Dapil. Saya juga anggota DPR RI, Pak. Saya di Komisi 5 bersama Ustaz Syahrul Aidi Ma'azat. Nah itu sehingga jelas dari gambaran buku itu ternyata proses pembahasan terkait dengan RUU ini sejak awal. Contoh misalnya di RUU Cipta Kerja ini, PKS mencermati ya adanya hal yang menyangkut membahayakan eksistensi pesantren. Ketika klaster pendidikan itu masuk, maka kita mohon agar supaya itu dicabut dari RUU Cipta Kerja, karena akan membahayakan eksistensi pesantren ya. Pesantren harus berizin, padahal sebelum kemerdekaan pesantren udah ada. Nah akhirnya kemudian karena desakan dari Matlaul Anwar, desakan dari NU, desakan dari Muhammadiyah dan organisasi yang lainnya ya, ini Al-Irsyad termasuk diantaranya, akhirnya klaster pendidikan itu dikeluarkan dari RUU Cipta Kerja. Maka setelah dikeluarkan nggak ada lagi bahayanya terhadap pesantren, udah nggak ada lagi ya. Maka kemudian kalau sekarang ada yang munculkan bahaya nih terhadap pesantren, ya bisa disebut hoax itu. Kenapa? Karena udah dicabut ya, RUU-nya itu udah dicabut dari Cipta Kerja. Itu kira-kira bisa dipahami ya. Nah itulah sebabnya kenapa juga ya PKS mencermati ini dari waktu ke waktu, dan ini kita juga mempertanyakan perubahan-perubahan RUU yang terjadi terkait dengan Cipta Kerja. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, insyaallah kita juga akan bisa menjelaskan, sedang dibuat bukunya, proses perjuangan aleg-aleg PKS dalam RUU Cipta Kerja, termasuk mencermati kajian naskah setelah RUU itu pada tanggal 5 diketuk, tapi draftnya itu nggak ada dan kemudian berubah-ubah dari hari ke hari. Sampai setelah ditandatangani juga masih ada juga kesalahan yang sangat fatal. Nah tentu ini tidak kita inginkan ya. Nah yang kedua menyangkut langkah yang diambil Presiden PKS terkait dengan masalah internal bangsa kita ini. Sungguhnya masalah internal bangsa kita kan banyak, dan inilah yang saya sengaja meminta kepada Ketua DPW PKS untuk menghadirkan Bapak Ibu sekalian. Mari kita coba menyelesaikan permasalahan-permasalahan bangsa ini bersama-sama. Sebagaimana tadi saya katakan, nggak mungkin lah ini menyelesaikan permasalahan bangsa ini hanya sendirian oleh satu partai politik. Maka dengan adanya ormas-ormas yang hadir, adanya juga para profesional yang hadir, ini justru kita akan menjadi faktor yang semakin kaya dan semakin siap untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Ternyata permasalahan itu diatasi kadang-kadang juga dengan permasalahan lainnya, seperti yang dilakukan oleh Dr. Gamal. Orang susah untuk bisa berobat karena nggak punya uang, tapi dia punya sampah ya, bisa ditukar. Ternyata sampah itu buat bayar biaya pengobatan. Kira-kira begitu. Sampahnya juga hilang ya, masalahnya juga ya hilang gitu. Jadi ini yang mungkin bisa, salah satu hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kita. Mungkin nanti secara gamblangnya seperti itu akan dijelaskan oleh Dr. Gamal Al bin Said. Kemudian ya termasuk diantaranya ini ada COVID ada atau tidak, mungkin nanti giliran Dr. Gamal ya. Kalau bagi saya kemarin ketika saya silaturahim ke guru saya di Pondok Pesantren An-Nizam Salabintana, ketemu dengan Kiai Haji Abdullah Mukhtar, beliau berpesan pada saya, Syekhu, ini COVID-19 ini ibarat seperti halnya ada air bocor dari atap. Jadi kamu menadahi air itu dengan ember agar air itu enggak bertebaran di lantai. Itu ibaratnya, jadi kamu menggunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan dan pakai hand sanitizer, itu ibarat
menadahkan air bocoran dari atas. Tapi kalau sumber air yang dari atas itu enggak ditutup, gentengnya enggak ditambal, kira-kira masih bocor enggak? Tetap aja bocor, ya. Itu harus dibenahi. Maka dia sarankan, sesungguhnya COVID-19 ini adalah makhluk di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita dalam Al-Qur'an di akhir surah Ali Imran kan, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, Engkau tidak ciptakan ini dengan suatu kesia-siaan. Pasti ada blessing in disguise-nya. Dan itu diantaranya saya kemarin ketemu dengan nelayan di pesisir utara Jawa dari Indramayu. Dia menyatakan, Pak Ustadz, rupanya ada hikmah di balik COVID ini. Apa? Ternyata ketika kita melaut di tengah-tengah lautan selama ini yang ikannya itu udah punah, muncul kembali ketemu. Itu setelah beberapa bulan terjadinya proses COVID itu. Ketemu lagi tuh ikan-ikan yang dulunya itu nggak ada, yang dulunya ada sekarang nggak ada, muncul lagi gitu. Jadi itu mungkin salah satu hikmah. Kenapa? Karena alam ini juga sudah melakukan banyak istirahat, pesawat nggak juga terbang, di kapal laut juga. Akhirnya ekologi ini betul-betul kembali normal. Itu salah satunya. Makanya kita minta pada Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik COVID-19, dengan kita berdoa pada Allah. Ya, kita nggak juga harus khawatir, tapi menjaga tetap tadi etika dan protokol COVID-19, sehingga usaha ikhtiar basyariahnya kita lakukan, ikhtiar manusiawi, tapi ikhtiar samawinya kita lakukan dengan mohon pada Allah. Coba bayangkan kalau kita akan bertamu kepada orang yang punya anjing galak. Apa kita akan bawa batu? Kalau kita bawa batu, kira-kira anjing ini akan diam nggak? Nggak bakalan. Bawa pentungan, sama juga makin galak. Satu-satunya cara agar supaya anjing ini kembali ke kandangnya, panggil aja tuannya yang punya anjing ini, tuan rumahnya. Saya mau masuk, tolong masukkan anjing ini. Ya, mungkin yang punya rumahnya cuma gini aja udah selesai masuk. Jadi itulah hal-hal yang harus kita lakukan. Saya kira yang berikutnya terkait dengan bagaimana PKS maju ya ke depan, ini justru menjadi harapan saya. Kita akan bersama-sama dengan Brigade 08 ya. Siap kira-kira majukan sampai PKS? Nah, gitu. Tadi dengan PA 212 ya, dengan juga seluruh ormas-ormas Islam. Inilah yang harus kita coba kita lakukan bersama-sama, sehingga kita bisa memajukan perpolitikan ini. Kalau ada yang ingin mencalonkan melalui PKS, silahkan. Ini tinggal menghubungi Pak Henry. Kemudian berikutnya terkait dengan kinerja ALEG. Terima kasih sudah mengapresiasi ALEG-ALEG PKS, diantaranya Ustadz Syahrul ya, Ustadz Khairul Anwar. Nah, saya menginstruksikan memang ALEG-ALEG kita ini harus lebih atraktif ya, sehingga berbagai hal ini bisa hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan solusi-solusi apa yang ada di masyarakat. Ya, jadi tadi udah dirasakan. Jazakallah khairan Ustaz. Jazakallah khairan. Ya, jadi ini juga bagi pesantren-pesantren, kalau nanti ada yang memerlukan Al-Quran, insyaallah nanti akan juga saya bantu untuk penyaluran ke pesantren-pesantren yang memang memerlukan Al-Quran, kalau ada di dapil antum atau dapil antum, kalau memang ada itu. Nah, kalau Ustadz Syahrul kaitan dengan infrastruktur, banyak, mau infrastruktur pendidikan, mau mendirikan rumah susun rusunawa, nah, silakan banyak, karena mitranya dengan Kementerian PUPR ya. Kalau dengan pertanahan, nah urusannya dengan Pak Khairul ya, pertanahan, karena mitra kerjanya dengan Badan Pertanahan Nasional. Kalau urusan pencapresan atau apa, nah dengan saya boleh. Barangkali ada yang mau nyapres gitu kan di sini, silakan aja. Apalagi tadi yang belum. Jadi
PKS harus kencang dalam komunikasi. Ya, tadi ada pesan bahwa PKS harus kencang dalam komunikasi, ini saya setuju ini. Saya mulai di DPP saja, setiap hari Kamis insya Allah kita akan memulai untuk coffee evening dengan wartawan. Nah, juga dengan tokoh-tokoh masyarakat kita akan membuka jalur khusus sehingga kantor PKS ini betul-betul bisa terbuka untuk umum, dan kemudian kita juga akan bisa juga banyak berkunjung ke ormas-ormas Islam. Kemarin saya di Padang berkunjung ke, alhamdulillah, ke Abuya Gus Nizar ya, Gazahar ya, Ketua MUI Sumatera Barat. Insya Allah besok juga saya akan bersilaturahim ke para ulama di Riau ini. Biasanya saya bersama KMS kalau berangkat, cuma karena keberangkatan ini nggak bisa, KMS hanya mengutus putranya. Mana putranya? Habib Idrus bin Salim Segaf Al-Jufri, belakang kali ya. Nah, jadi itu insya Allah Pak, karena saya tadi punya keyakinan ya, keyakinannya apa? Sering terjadi kesalahpahaman di antara berbagai organisasi, di antara partai. Ini karena kurangnya komunikasi di antara kita. Padahal dalam Al-Quran diabadikan bagaimana pesan yang seringkali justru kita jadikan sebagai kalimat-kalimat pembuka doa Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ini sungguhnya yang harus kita lakukan. Oleh karenanya itu kita harus memulai dari syarhus sodr, kelapang dadaan kita untuk bisa berkomunikasi dengan berbagai kalangan. Mungkin ada kritikan yang keras, ya kita terima saja. Mungkin ada nasihat, ya kita harus terima. Nah, dengan itulah insya Allah yafqahu qawli, maka akan ada komunikasi yang efektif, nggak berbelit-belit, nggak juga melindungi diri. Kalau memang salah, akui kesalahan. Kalau memang ingin perbaikan, kita tingkatkan perbaikan. Nah, dengan itu maka akan kita bisa melihat akar permasalahan, dan disitulah dipecahkan. Insya Allah yassir li amri, persoalan-persoalannya akan lebih mudah untuk kita pecahkan bersama-sama. Jazakumullah khairan atas segala masukannya Ustadz, Kiai. Mudah-mudahan sekali lagi ini akan menyemangati kami di PKS, baik di tataran di pusat maupun tadi di tingkat provinsi. Saya kira cukup dari saya seperti itu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ahmad Syaihu. Selanjutnya kepada Dr. Gamal Albin Said. Tadi ada pertanyaan terkait COVID dengan terkait kepemudaan. Silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya Ustadz. Jadi kalau ngajak saya paket hemat Ustadz, bisa jawab kesehatan juga, kewirausahaan juga ya. Ini kebetulan saya nulis buku keempat saya, itu soal the next normal. Saya akan coba sedikit saja 5 menit mungkin cerita ke Bapak Ibu tentang gambaran COVID yang saya ambil secara ilmiah ya, dari analisis kami, dari banyak sekali kajian-kajian dan penelitian. Jadi next slide, next again, next. Kita tahu di akhir tahun lalu mulai ditemukan di Wuhan. Awalnya diketahui sakit pneumonia yang belum diketahui penyebabnya apa. Akhirnya mulai 8 Januari diketahui sebagai jenis coronavirus, dan akhirnya di 30 Januari diumumkan sebagai kegawat daruratan kesehatan dunia, kegawat daruratan kesehatan yang meresahkan dunia ya. Dan 12 Februari mulai diumumkan namanya sebagai SARS-CoV-2, dan di hari yang sama WHO mengumumkan namanya sebagai COVID-19. Next. Dan sebetulnya Bapak Ibu, ini bukan infeksi corona yang pertama yang kita alami secara luas. Dalam 20 tahun terakhir itu kita ngalamin 3 kali, ini yang ketiga infeksi coronavirus. Cuman jumlahnya nggak sebesar sekarang. 2002 kita mengalami namanya SARS. Saat itu yang terinfeksi 8.000, yang meninggal hampir 10%. 2012 kita mengalami MERS, itu yang meninggal sekitar 35%, yang kena sekitar 2.400. Nah, COVID-19 sekarang di dunia itu sudah sampai 30 juta orang yang terinfeksi,
yang meninggal sudah 1.100.000. Next again. Nah, ini apakah dia menular? Saya kumpulkan banyak penelitian. Ternyata dan ini sangat valid ya, bahwa dia itu bisa bertahan lama, bervariasi di berbagai permukaan. Jadi contoh, di kardus bisa bertahan 8 jam, lalu di kertas bisa bertahan sampai 4 hari, di kaca bisa bertahan sampai 4 hari, termasuk di udara dia bisa bertahan setengah sampai 3 jam. Dari ini dari berbagai penelitian yang itu kita elaborasi. Next. Dan temuan lain, virus ini lebih menular dibandingkan flu. Selama ini kan kita tahu flu sangat menular ya. Jadi kalau CDC itu mengumumkan reproduction number itu seperti berapa jumlah orang yang tertular dari setiap orang yang terinfeksi. Jadi kalau ada orang terinfeksi, berapa orang yang akan tertular. Nah, COVID-19 lebih tinggi dibandingkan flu yang kita alami sebelumnya. Next. Nah, yang Bapak Ibu perlu perhatikan, orang yang berusia tua punya resiko lebih besar. Jadi kalau dilihat yang usia 80 tahun ke atas, case fatality rate ya, tingkat kematiannya itu bisa 7 kali lipat lebih besar. Yang usianya 70 sampai 79, tingkat kematiannya bisa 4 kali lipat lebih besar. Jadi anak muda yang terinfeksi itu bahkan angka kematiannya rendah memang, hanya sekitar 0,1 sampai 0,4%. Ya, sekitar 0,4 ya. Nah, tapi angka penularannya sama kurang lebih. Belum ada penelitian yang membandingkan ya. Tapi angka kematiannya orang tua sangat beresiko tinggi. Next. Nah, ini gambaran di awal kasus UI itu membuat pemodelan. Kira-kira di Indonesia berapa yang terinfeksi? Diprediksi UI kalau intervensi pemerintah rendah itu 1,7 juta orang, kematian bisa 144.000. Next. Nah, kenapa kita harus jaga jarak sosial? Ini penelitian valid menunjukkan kalau kita nggak jaga jarak sosial, satu orang itu sebulan bisa menularkan ke 406 orang. Menular sampai 406 orang. Tapi kalau kita jaga jarak sosial, sampai 75% lah bisa kita tekan ya. Itu satu orang cuma nulari 2 sampai 3 orang. Jadi jaga jarak sosial itu berpengaruh besar untuk menekan penularan yang ada. Next. Nah, yang penting ini gambaran kalau terlambat melakukan pembatasan sosial itu kenaikan cepat. Jadi kurang lebih 60% orang bisa terinfeksi. Kalau pemerintah itu lokal, misal wilayah melakukan pembatasan sosial cepat ya, 1 minggu itu bisa menekan angkanya sampai 7%. Terlambat saja ya 2 minggu jadi 10%. Terlambat 3 minggu jadi sekitar 22%. Terlambat 1 bulan pemerintah melakukan pembatasan sosial, angkanya bisa meningkat sampai 45%. Jadi penting buat melakukan pembatasan sosial cepat dan banyak yang dilakukan. Next. Nah, yang kita lakukan sekarang mungkin saya lewati next. Nah, saya baca banyak penelitian jurnal. Saya boleh simpulkan bahwa data terbaik yang kita miliki adalah pandemi yang terjadi 100 tahun lalu. Mungkin langsung dilewati ya. Next again. Next. Jadi kurang lebih dari penelitian tadi. Next. Kita itu belajar bahwa semakin cepat melakukan pembatasan sosial, semakin sedikit angka kematian, semakin lambat mencapai puncak kematiannya ya. Nah, ini gambaran 4 kota saya ambil Bapak Ibu buat gambaran kenapa penting kita melakukan penutupan salah satunya sekolah ya. Ini contoh Denver. Sebelumnya ya, mungkin mundur 1 slide. Nah, ini Pittsburgh. Ini kejadian 100 tahun lalu di Amerika. Ini kota yang paling buruk hasilnya. Penularannya tinggi, kematiannya paling tinggi. Yang meninggal 807 per 100.000 populasi. Kenapa? Dia mulainya terlambat. Jadi larangan berkumpul dimulai 1 pekan telat. Itu pun nggak nutup sekolah. Jadi larangan berkumpul, setelah itu 2 minggu baru sekolah ditutup saat itu. Akhirnya kematiannya mencapai puncak jauh lebih besar. Next. Setelah sekolahnya ditutup, nggak lama pembatasan sosial dicabut 2 pekan. Akhirnya artinya dia tidak mulai cepat dan dia tidak mulai di semua hal. Nah, ini contoh Denver, pelajaran bagus juga. Dia sudah menutup sekolah, dia melakukan pembatasan sosial, nggak lama dicabut, sekolah dibuka, pembatasan sosial dicabut. Akhirnya grafiknya
naik gelombang kedua yang kematiannya jauh lebih besar dibandingkan gelombang pertama. Next. Termasuk ini terjadi di St. Louis juga, kasusnya sama, setelah turun dibuka terjadi kenaikan lagi. Tapi ini sekedar informasi ya, saya hanya memberikan data-data yang bisa membantu Bapak Ibu mengambil keputusan dengan lebih tepat dari referensi-referensi yang berbasis ilmiah ya, sehingga pengambilan kebijakan bisa lebih efektif, tepat dan berbasis pada data. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait pandemi COVID, tapi memang saya yakin Bapak Ibu ya, kita betul-betul pokoknya menerapkan tadi ya, benar-benar protokol kesehatan secara efektif, lalu bagaimana kita bisa melakukan ya upaya-upaya pencegahan. Fokusnya 4 sebetulnya. Mungkin ada satu hal lagi terakhir tadi terlewat. Mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya kapan pandemi ini selesai. Saya kebetulan sekitar 2 pekan lalu itu diskusi dengan beberapa epidemiolog, termasuk ada yang dari Australia dan lain sebagainya, termasuk Asosiasi Epidemiologi di Indonesia. Next lagi, next. Nah, yang kita lakukan sekarang itu 4 hal ini, Bu. Lakukan tes massal yang banyak, lakukan pelacakan secara detail dan mendalam, lalu obati yang punya resiko atau yang berusia tua ya, beresiko tinggi sama kritis, dan lakukan isolasi. Baik isolasi di rumah sakit ataupun isolasi di rumah. Next mungkin saya lewati. Next lewat lagi ya. Next mungkin bisa lanjut ke langsung grafik ya. Next. Nah, ini gambaran Bapak Ibu. Jadi kalau kemarin dari epidemiologi itu menyimpulkan kemungkinan akan berakhir di tahun 2022. Jadi negara maju kemungkinan berakhir akhir 2021. Kita itu diprediksi di 2022. Kapan berakhir? Ketika masyarakat punya daya tahan tubuh. Bisa 2 caranya. 1, karena sudah banyak yang terinfeksi, akhirnya antibodi alami terbentuk. Atau kedua, vaksin ditemukan cepat, efektif, diproduksi massal dan terdistribusi secara luas di masyarakat ya. Sehingga ini gambaran yang akan menunjukkan ya fase-fase yang kita lalui. Ini penting sehingga Bapak Ibu bisa persiapan kemungkinan terburuk yang akan dihadapi, lalu mengambil tidak lagi dalam konteks menunggu kapan ini akan selesai, tapi sekarang mencoba berkarya tetap bisa memberikan kontribusi dalam situasi pandemi ya. Jadi itu mungkin sedikit. Jadi kita berada dalam pemulihan yang panjang, lambat dan bergelombang. Terima kasih. Saya kembalikan ke Tepuk tangan moderator. untuk Dr. Gamal. Terima kasih atas jawaban dari Dr. Gamal dan Ustadz Ahmad Syaihu. Bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segenap pertanyaan tadi telah dijawab. Untuk selanjutnya di ujung acara pada malam hari ini kami mohonkan kepada Ustadz untuk melaunching program Galibu, gerakan 50.000 yang juga melibatkan seluruh kader PKS serta para simpatisan yang ada di Provinsi Riau ini. Kepada Ustadz kami persilakan. Ini terkait dengan pilkada juga awalnya memang rencana ditunda di 2021. Tapi kemudian kesepakatan di antara Komisi 2 dengan Kementerian Dalam Negeri dan kemudian KPU tetap berjalan walaupun dalam suasana wabah COVID-19. Karena tadi susah memprediksi kapan akan berakhirnya COVID-19 ini ya, jadi tetap dilaksanakan. Tentu ini bukan sesuatu yang mudah pelaksanaan pilkada pada tahun ini ya. Kalau kata pantun kayak serindit si 2 kupang, nangkep ikan ya ikan tuna. Tentu sulit dan tidak gampang pilkada dilaksanakan di tengah COVID corona ya. Tapi ini karena harus berjalan ya, tetap berjalan. Di antaranya bagaimana kita tentu mempersiapkan logistik untuk kaitan-kaitan pilkada ini. Dan oleh karena itulah DPP PKS ini terus mengupayakan agar supaya ada gerakan-gerakan dari kader, dari simpatisan, dari masyarakat yang ingin membantu tadi
perbaikan-perbaikan ke depan melalui proses politik, melalui pilkada, maka kita mengenalkan ada namanya Galibu ya. Galibu itu adalah gerakan 50.000. Ya, kita coba mengeluarkan 50.000 untuk mensukseskan pilkada ini. Dan mudah-mudahan kok 50.000 terlalu murah, padahal untuk biaya pilkada ini banyak, besar. Silakan kalau yang punya lebih nggak apa-apa, mau kasih 1 juta, kasih 2 juta, itu untuk DPW akan sangat bersyukur. Ini barangkali yang kita ingin canangkan pada kader simpatisan dari PKS, sehingga mudah-mudahan dalam suasana sulit ini juga kita akan lebih banyak kiprah dan khidmah yang kita bisa berikan kepada masyarakat, khususnya yang hari-hari ini banyak tengah terkena di antara wabah COVID-19. Dan dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim, Galibu atau gerakan 50.000 untuk Pilkada 2020 se-Riau, dengan ini saya nyatakan secara resmi dibuka. Silakan kalau yang ingin menyalurkan melalui rekening BNI 8081111 ya, 808 14 kali 800 atas nama DPW PKS Riau. Kurang lebih saya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Ustadz Ahmad Saiku. Baik, Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang hadir pada kesempatan malam hari ini, tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih kami ucapkan kepada Presiden Partai Keadilan Sejahtera Ustadz Ahmad Saiku, kepada anggota DPR RI dari fraksi PKS ada Ustadz Khairul Anwar, Ustadz Syahrul Aidi Mazat, kepada Ustadz Henry Munif selaku Ketua DPW PKS Provinsi Riau, kepada Bapak Markarius Anwar sebagai Bendahara Umum, kepada Dr. Gamal Albin Said, tokoh pemuda nasional yang telah hadir pada kesempatan malam hari ini, segenap pimpinan Ormas Islam, Ormas Kepemudaan, serta Ormas lainnya, para pengusaha yang hadir pada kesempatan malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Juga kepada para ulama, para tokoh yang hadir, senantiasa kami mohonkan saran, masukan, kontribusinya untuk Partai Keadilan Sejahtera. Demikian, mari sama-sama kita menutup acara pada kesempatan hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menutup perjumpaan kita dari saya selaku pembawa acara, apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan bagi Bapak dan Ibu sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.